16 ayat 9. Di situ dicatat bahwa Yesus melepaskan perempuan ini dari 7 roh jahat sehingga dia datang berterima kasih mencium kaki Yesus. Dan yang kedua, tanda pertobatan. Perempuan yang berdosa ini dia datang bersujud di kaki Yesus karena dia tahu bahwa Yesus datang mengampuni orang berdosa, dan Yesus berkata, "Pergilah dengan selamat." Jadi perempuan ini bukan istri Yesus, tapi perempuan berdosa yang datang menerima pengampunan Waktunya, dari aduh, Yesus. waktunya sudah Oke, habis banyak Pak itu tadi Pak. Mohon oke, maaf Pak ya, makasih saya, ya, silakan. tapi nggak masalah, nggak masalah Pak. Saya sudah kasih bonus tuh sama Bapak. Siap. Baik, oke. Bapak berbicara sampai 5 menit lebih Pak, tapi Oke, tidak ada satu poin pun yang kemudian menjawab pertanyaan saya. Saya akan tanya Pak, di dalam hukum Yahudi mana, di dalam hukum Torah mana, Torah itu ada dua Pak, ada Torah Sevealve, Torah oral, ada Torah Seviktab, Torah yang 5 itu, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Bapak tahu nggak ada berapa jumlah mispot di dalam hukum Torah? Di dalam hukum Yahudi ada berapa jumlah mispot, Pak? Bapak tahu atau tidak? lupa terus bagaimana? Oh, lupa ya. Mungkin Bapak tidak tahu lah ya. Ada berjumlah, saya baca di dalam bahasa Ibrani, ada berjumlah ses meot pesalos esre. Ses meot 600 V dan salos esreh 13. Ada hukum Yahudi, ada mispot 613. Kalau dalam bahasa Ibraninya ses itu 6, ses meot berarti 600, V dan salos 3, esreh belasan. Ada 613. Ses meot vesalos esreh, hukum Yahudi 613 hukum secara komprehensif. Saya tanya sama Bapak, di dalam 613 hukum Yahudi atau yang disebut mispot yang berjumlah ses meot vesalos esreh, di mana ada hukum yang membolehkan seorang perempuan menciumi seorang laki-laki yang sudah dewasa? Kenapa Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia adalah istrinya dan Yesus adalah suaminya. Nah, saya tunjukkan kepada Bapak, inilah ajaran Yahudi itu sama dengan ajaran Islam. Ada yang namanya mahram, Pak. Bapak diam dulu, Pak, biar tidak mengganggu konsentrasi saya. Baik, kita lihat nih, Pak ya. Kalau saya jelas, Pak, datanya, Pak, bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh dicium, nggak boleh disentuh. Bukan masalah rame atau tidak. Bukan masalah sendiri atau banyak, bukan Pak. Ini namanya aturan. Ini di dalam separia nih, hukum Yahudi nih. Ada yang namanya me'agli hayim, me'agli lingkaran hayim. Hayim itu hidup. Kalau kita terjemahkan itu undang-undang tentang kehidupan, aturan tentang kehidupan. Saya baca nih Pak ya. Please do not touch me sebentar ya. Ada Please do not touch me as I do not have my contract from you. Jangan sentuh aku. Ya. Jangan sentuh aku. I do not have a marriage contract from you. Tidak boleh menyentuh seorang perempuan kecuali ada a marriage contract from you. Ada akad pernikahan. Ya, sama dengan Islam. And until the day his death, the man did not touch the woman. Sampai meninggalnya, seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Ini hukum Torah, ini hukum Yahudi, Pak. Nggak boleh seseorang kemudian, seorang perempuan seperti Maria Magdalena mencium Yesus Kristus. Kalau dilarang, kalau tidak dibolehkannya seorang Maria Magdalena mencium Yesus, menyentuh Yesus, ada dasar hukumnya. Nah, sekarang nanti setelah saya jabarkan semuanya, tolong Bapak sebutkan, tolong Bapak tunjukkan dalil
dibolehkannya seorang perempuan mencium seorang laki-laki. Kalau larangan hukum Torah ada, Pak, sudah saya sebutkan di dalam Me'ag Hayyim. Kemudian saya tunjukkan juga di dalam sebuah buku yang sangat otoritatif tentang pernikahan Yesus, Pak. Nih, Pak, bukunya, Pak, ya. Nih, Pak, saya bacakan, Pak, ya. Berbagai, sebentar. Oke. Teman-teman lihat di sini. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi lainnya. Yesus diakui sebagai rabi karena dia menikah. Siapa istri daripada Yesus Kristus? Maria Magdalena. Oke, waktu saya habis. Saya mohon kepada Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan saya. Di mana dibolehkannya seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki, mencium seorang laki-laki? Di dalam Torah yang mana? Di dalam Miswot yang keberapa? Yang jumlahnya ada ses meot ve salos esreh, atau dalam bahasa Indonesianya yang berjumlah 613 hukum Yahudi yang memperbolehkan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan suaminya, ataupun seorang laki-laki yang menyentuh seorang perempuan yang bukan istrinya. Di mana itu tertera? Ingat, Pak, jangan berasumsi, tunjukkan data. Silakan, waktu Bapak kita mulai. Nandar harus ini Pak, diterima undangannya biar ada waktunya. Belum masuk nih. Diterima Pak waktunya, Pak. Nah, silakan. Ya, terima kasih Nandar atas penjelasan yang panjang lebar. Tapi Nandar harus tahu. Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 16. Saya baca buat Nandar ya. Boleh. Yesus berkata dalam Lukas 16 gini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagainya berebut kemasukannya. Jadi saya ulang lagi, hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Dengar baik-baik yang saudara-saudara yang nonton, dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap menggagai dan berebut memasukinya, ya. Itu. Jadi segala pernyataan tadi Nandar yang sudah tidak berlaku lagi, sudah usang ketika di zaman Yesus. Ya, karena perempuan itu menyadari bahwa dia ada di zaman anugerah, zaman kerajaan, sehingga soal aturan-aturan itu tidak mengikat lagi. Kenapa? Karena perempuan Maria Magdalena ini itu merupakan bagian dari pengikut Yesus yang selalu mengikuti Yesus kemanapun. Tentu dia mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, sehingga dia tahu bahwa Yesus pernah berkata bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai ada di zaman Yohanes Pembaptis, atau di dalam Islam sebut Nabi Yahya. Ini dalilnya Yohanes 16 ayat 16. Maka dengan demikian segala ketentuan hukum-hukum Taurat yang tadi Anda sampaikan sudah tidak berlaku, sudah usang ketika perempuan ini hidup di zaman anugerah Yesus Kristus. Dan yang kedua, kalau Nandar hanya mengambil sebuah ayat bahwa hanya gara-gara perempuan itu mencium kaki Yesus lalu kita sebut sebagai istrinya. Anda sebagai seorang aktivis hukum, saya mau tanya, ditinjau dari segi hukum, apakah bisa menjadi bukti bahwa seseorang mencium kaki Yesus sudah dikatakan istrinya, atau butuh bukti-bukti lain seseorang itu dikatakan istrinya?
Dari segi hukum, karena Anda sebagai seorang hukum, saya mau bertanya kepada Anda. Ditinjau dari segi hukum, apakah cukup membuktikan bahwa seseorang itu hanya mencium kaki seseorang, lalu sudah dikatakan atau kita mengklaim bahwa, oh itu pasti istri Yesus? Atau ada bukti-bukti lain yang harus menguat? Contohnya mereka pernah pacaran berapa lama, bertunangan, atau mereka kalau sudah menikah maharnya berapa, menikahnya di mana, siapa saksi pernikahan. Tentu itu harus ada. Sekarang Nandar tunjukkan, kalau Nandar mengotot bahwa Yesus sudah menikah, saya mau tanya dulu, Yesus sudah menikah dengan Maria. Saya mau tanya, ketika Yesus menikah itu siapa yang jadi saksi pernikahan, dan siapa tokoh agama yang mendoakan mereka, dan Yesus dan Maria Magdalena pacaran berapa lama, dan mereka menikah di sinagoge atau di bait Allah atau di mana, sehingga kok Nandar tahu betul Yesus itu menikah. Saya ingin tahu dulu dari mana Nandar tahu bahwa Yesus itu menikah, dan di mana dinikahkan, siapa saksinya, dan siapa tokoh agama yang hadir pada waktu itu menikahkan mereka. Masih ada waktu, Pak. Lanjut, Pak. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda harus jawab bahwa sebagai praktisi hukum, ketika perempuan ini dituduh sudah menikah, kira-kira hanya mencium kaki Yesus, apakah itu bisa menjadi bukti bahwa dia sudah menikah? Atau bagaimana? Biar kita bisa. Yang ketiga, saya juga ingin bukti-bukti bahwa Yesus menikah harus dari dalil Quran dan hadis. Kalau Nandar selalu ambil dari data-data luar, saya jadi bingung. Nandar ini sebenarnya percaya Quranmu apa enggak gitu loh. Karena yang saya tahu bahwa orang Islam selalu berkata bahwa Quran kami kitab yang paling sempurna. Bagaimana Nandar tidak bisa membuktikan Yesus menikah di dalam kitab yang paling sempurna katanya, tetapi Nandar selalu pakai data-data dari luar. Berarti kitab Anda kurang sempurna, sehingga Anda pakai kitab data-data dari di luar Quran Anda. Saya boleh Anda katakan Alkitab saya palsu, saya terima. Anda bisa katakan Yesus menikah, saya terima. Tetapi saya menunggu Anda membantah kitab saya dengan Quranmu, dengan hadismu, bahwa benar-benar Yesus menikah, bukan dari literasi-literasi di luar. Kalau literasi di luar berarti menunjukkan bahwa kitabmu tidak sempurna. Kitab saya sungguh sangat sempurna, maka saya tidak perlu lagi literasi dari luar Waktu manapun. habis, Pak. Oke. Waktu habis, Pak. Baik, boleh saya jawab? Baik. Ya. Oke. Sebentar ya, Pak ya. Kita match-nya ulangi lagi. Oke. Oke, sebentar. Oke, Pak. Nih, kalau saya pasti jawab, Pak. Apapun pertanyaan Bapak saya jawab. Cuma pertanyaan saya belum Bapak jawab. Oke ya. Dalil Quran Yesus menikah ada, Pak. Dalil Quran Yesus menikah ada. Yaitu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Saya bacakan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum ajwaja wa dzurriyyah wa makana lirasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Oke, artinya apa? Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mujizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Jadi menurut Islam, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu menikah. Termasuk diantaranya adalah Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus itu punya anak, Bapak. Ini ada data dari misionaris orang Amerika namanya Huge ya. Ternyata Yesus itu menikah, Pak. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak pertama namanya Joseph son of Christus. Yang kedua adalah Justus, ya, son of Christus. Yang ketiga adalah Tamar, daughter of Christus. Punya 3 anak. Ini bukan sebuah karangan, Pak. Ada bukunya juga. Kalau Bapak nggak percaya ya. Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa
Yesus. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum positif, ya, ini ada dua bukti permulaan yang cukup ini. Ada dua alat bukti, Pak. Ada barang bukti yang saya tunjukkan kepada Bapak. Salah satunya ini, Pak. Jadi kalau berdasarkan hukum positif maupun hukum agama, Yesus terbukti menikah, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Ini buku dari Kristen ya, namanya Simha Jacobovici dan Carles Pellegrino ya, The New York Times bestseller. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Ternyata Yesus punya anak nih. Anaknya Pak nih ya, Yesus Purta Yosef tuh, sebagaimana yang disebutkan di sini sama. Nih makam keluarga Yesus ya, anak-anak Yesus ya. Bahkan salah satu anak Yesus itu tertulis di dalam Kolose 4 ayat 11, Pak. Itu anak Yesus Justus, Pak. Oke, saya tunjukkan Pak ya, osariumnya nih, makam peti mati berbentuk batu. Ada nih. Sebentar, sabar Pak ya, saya tunjukkan datanya. Saya nggak mau berdusta Pak, kalau masalah data saya lengkap Pak. Sabar. Halaman berapa ya, lupa saya. Nih Pak. Nah ini temuan makam Yesus Pak, makam keluarga Yesus. Nah ini temuan makam keluarga Yesus, Pak. Ada Justus, ada Yosef, ada Tamar. Nah, ini anaknya Justus nih, Pak. Ini peti matinya Justus, Pak. Halaman, nggak ada halamannya. Di mana halamannya ya? Ini peti mati Justus, Pak. Halaman setelah halaman 147, Pak. Ternyata data kalau Yesus menikah itu terbukti secara arkeologi, Pak. Jadi kalau di dalam hukum positif sudah terpenuhi, ada bukti permulaan yang sungguh sangat cukup. Bukan hanya dua barang bukti, bukan hanya dua alat bukti, tetapi ribuan bukti kalau Yesus itu menikah. Nah, kita lihat lagi Pak datanya ya. Sekalian nih, saya izin kalau ada sedikit tambahan waktu boleh lah ya. Nah, saya berikan 3 alat bukti yang cukup. 5 alat bukti. Ini dari Kristen, Pak. Namanya Sarapan Pagi Biblika. Ada namanya Ibu Rita Wahyu, ya. Ini pengampu dari Sarapan Pagi Biblika. Di sini disebutkan The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Baik, sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak tadi mengatakan bahwa hukum Torah itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis atau dalam Islam adalah Nabi Yahya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, ini ada korelasinya dengan pernikahan Yesus. Di manakah kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Di manakah usia Yesus sampai 30 tahun? Tercatat di mana? Nah, ini kenapa saya tanya ini? Ini ada korelasinya dengan pernikahan Yesus. Saya tanya kepada Bapak, di mana usia Yesus tertulis dari usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa Alkitab tidak pernah mencatat usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Silakan kita mulai waktunya. Diterima, Pak? Pak? Ya, silakan. Ya, diterima ya. Ya, Saya tambah waktu 5. dikit ya, Bro Nandar. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bro Nandar. Dari penjelasan Anda itu ada beberapa tanggapan saya. Yang pertama, Boleh. tadi Bro Nandar ambil surat An-Rad 38 bahwa Ar-Rod. An-Rod bahwa 38 Ad-Rod ya. Ar-Rod. Ini lidah saya lidah orang timur ya. 38 bahwa para rasul itu menikah. Para rasul menikah tapi kan tidak dikatakan Yesus menikah, cuma hanya para rasul menikah. Tapi kan orang Islam kan mengimani Yesus itu nabi bukan rasul ya. Nah, di situ di dalam surat An-Rod itu dikatakan para rasul sebelum kamu. Sedangkan orang Islam mengaku Yesus itu nabi bukan rasul. Sehingga kalau memang dikatakan para rasul menikah, berarti Yesus nggak menikah karena Yesus bukan rasul. Tetapi Yesus itu nabi dalam iman orang Muslim.
Kalaupun engkau katakan bahwa semua nabi menikah sesuai dengan surat yang Anda baca, maka surat itu akan dibantah oleh Al-Quran sendiri. Di dalam surat 3 ayat 39, Nabi Yahya tidak menikah. Kalau dari surat An-Rod itu dikatakan bahwa semua rasul menikah, semua nabi menikah, maka itu akan dibantah oleh Quranmu sendiri. Di dalam surat 3 ayat 39 bahwa Nabi Yahya tidak menikah. Lalu gua harus percaya yang mana, An-Rod kah atau surat Ali Imran? Itu yang pertama. Dan yang Mohon maaf Pak, kedua, Al Imran uh, surat berapa Pak? Yahya tiga tidak tiga menikah. tiga 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 sembilan. Coba Bapak baca, biar biar kita dengar gitu loh. Di Enggak, mana saya tuh? enggak ada bawa Al-Quran. Tapi tadi Loh. saya sudah baca di googling, oke? Oh iya, iya. Oke. Yang jelas di situ apa surat Nabi, kalau Nandar berkata bahwa dalam apa 38 itu menjadi kesimpulan bahwa semua nabi menikah, maka saya akan membantah Anda dan Al-Quran bahwa di dalam surat 3:39 Nabi Yahya tidak menikah. Lalu gua harus percaya yang mana? Surat 3 kah atau surat yang tadi saya bilang itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Nandar sudah ambil buku-buku tentang Yesus menikah, tentang apa pengarangnya dari orang Amerika. Saya sekarang malah tambah bingung. Kenapa? Kenapa saya bingung? Saya mau percaya Haji Iren Handono atau Jonathan Nandar. Menurut Haji Iren Handono, dalam sebuah artikel dia menulis, siapa bilang Yesus itu hidupnya membujang. Tertulis di dalam 10 Maret tahun 1916. Haji Iren Handono mengambil penemuan dari Profesor Dr. Tenrin dari Australia bahwa Yesus itu punya 3 istri. Yang pertama Lydia, yang kedua Maria Magdalena, dan yang ketiga itu tidak disebut namanya. Dan anak Yesus adalah yang pertama apa? Yesus Julianus, Yesus Justinus. Itu tulisan artikel Haji Iren Handono. Maka sekarang saya bingung, gua harus percaya Nandar atau gua harus percaya Haji Iren Handono, karena ada perbedaan. Dan Haji Iren Handono mengatakan di dalam artikel itu bahwa anak pertama Yesus lahir setelah 4 tahun Yesus tersalib. Padahal orang Islam tidak mengaku Yesus tersalib. Tetapi dalam teks itu Haji Iren Handono mengaku Yesus tersalib. Dari data yang diambil oleh Profesor Tenrin dari Australia, dari University of Sydney. Iren Handono menyetujui dengan pernyataan profesor itu. Dengan berkata bahwa Yesus, orang Islam kan tidak mengaku Yesus disalib. Sedangkan dalam penulisan Haji Iren Handono mengatakan bahwa anak Yesus itu lahir setelah 4 tahun Yesus tersalib. Menurut Alkitab, Yesus tersalib, dia mati, 3 hari bangkit, 40 hari dia menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga. Jadi keberadaan Yesus di bumi cuman 40 hari. Lalu 40 tahun kemudian Maria Magdalena hamil. Hamil dari anak siapa? Adakah seorang wanita 4 tahun kemudian baru hamil ketika suaminya sudah tidak ada? Itu yang kedua. Yang berikut, di dalam penulisan Haji Iren Handono boy, istri Yesus yang pertama itu istri Yesus, yang ketiga yaitu Lydia. Lydia di dalam teks Alkitab, Lydia itu perempuan yang melayani Paulus di Filipi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Sedangkan dalam pelayanan Yesus tidak pernah bertemu namanya perempuan Lydia. Karena itu saya membantah bahwa dengan 2 mualaf yang punya data yang berbeda, saya menyimpulkan bahwa kalian itu karang semuanya. Karena Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu menikah. Hadis tidak bisa membuktikan Yesus menikah. Kalian ambil data-data palsu dari orang-orang Kristen ateis untuk membombardir orang Kristen. Makanya saya katakan Nandar, bertobatlah ya. Bertobatlah, gak boleh begitu. Kalau memang Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu menikah, kenapa sih harus ambil data dari luar? Berarti Anda tidak mengakui kebenaran Al-Quranmu. Anda tidak mengakui kebenaran hadismu. Berarti Anda harus menulis hadis yang baru, Al-Quran yang baru, untuk melengkapi bahwa Quran yang sekarang, hadis yang sekarang ini kurang sempurna. Gua harus pakai kitab yang baru. Ada orang yang bertanya hadisnya di mana? Apa datanya? Datanya silakan googling Haji Iren Handono. Judulnya, siapa bilang Yesus masa hidupnya melajang? Ya, di situ Anda akan baca di situ artikel yang ditulis oleh Haji Iren Handono.
10 Maret tahun 2016 ditulis oleh Haji Iren Andono. Tetapi ketika malam ini saya dengar penyampaian dari Nandar, dia ambil dari pakar dari Amerika. Kalau Haji Iren Andono dari Australia, kalau dari Nandar dari pakar dari Amerika. Ini berduanya sangat kontradiksi. Berarti para mualaf ini stres sekali sampai ambil data-data yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, gitu aja, makasih. Lanjut, Bang. Rasanya kita tiktokan saja Pak ya. Kalau mau pakai ini nggak apa-apa. Atau makanya pakai data baik, Al-Quran, jangan baik, data-data baik, baik, luar. baik. Saya Jadi tunjukkan saya data ya. balas. Baik, iya baik. Boleh, boleh, nggak apa-apa Pak. Saya senang. Oke, pakai ini ya. Nanti saya juga lebihin waktu sedikit ya. Pak, ini yang salah dari umat Kristen termasuk Bapak. Bapak mengatakan bahwa umat Islam itu meyakini Yesus hanya sebagai nabi. Ini salah, Pak. Yesus itu kalau nggak percaya sama saya, tanya Ustadz. Saya kan bukan Ustadz ya Pak ya. Saya ini seorang evangelis. Saya ini sebagai gembala agung. Ya. Bapak tanya kepada Ustadz, ya Ustadz, apakah Yesus atau Nabi Isa itu Rasul? Pasti dikatakan Rasul. Bahkan Nabi Isa itu adalah Rasul Ulul Azmi. Di dalam Islam ini ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nuh atau Noah. Yang kedua Abraham atau Ibrahim. Yang ketiga Musa atau Moshe. Yang keempat Yesus atau Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Di mana dasar dalilnya Pak? Dasar dalilnya saya tunjukkan kepada Bapak kalau Yesus itu adalah Rasul di dalam Islam. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 48 dulu ya. Quran surat Al-Imran sebentar Pak. Ayat 48 dulu nih Pak. Di sini dikatakan dan Allah akan mengajarkanku kepadanya dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Apa di sini dikatakan? Sebentar ya. Apa di sini dikatakan? Wa rasulan ila bani Israel. Wa rasulan Pak. Ini ayat 49 ya. Wa rasulan dan Yesus atau Isa adalah rasul. Untuk siapa? Ila kepada Bani Israel. Kalau Bapak nggak percaya, catat baik-baik Pak ya. Quran surat As-Saff. Quran surat ke-61 ayat ke-6. Saya hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah Rasul. Untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Baik di dalam Quran surat Al-Imran 48-49, baik di dalam Quran surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6, Yesus adalah Rasul Pak. Dan Rasul itu menikah. Yesus menikah Pak. Jadi tidak ada alasan kalau Yesus tidak menikah. Yesus punya sama seperti saya. Mempunyai pisang yang besar. Sama. Tentu tujuannya untuk dipakai Pak. Bukan dianggurin Pak. Nah, Bapak tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Saya harap Bapak memberikan edukasi yang luas kepada kami. Kalau saya sudah menjelaskan di dalam hukum Yahudi, baik di dalam Torah Sevi Alfe maupun Torah Sevi Ktab, Torah tertulis, Torah oral mengatakan bahwa tidak boleh seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki. Saya minta kepada Bapak datanya, Bapak tidak memberikan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak masih ingat dengan pertanyaan saya yang kedua. Pak, kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun itu tidak ditulis dalam Alkitab? Ternyata banyak pendeta, banyak gembala yang berkata karena masa pelayanan itu adalah 30. Itu dasarnya dari mana? Itu dasarnya dari Torah CVLV. Di mana dasarnya Nandar? Tunjukkan. Saya tunjukkan nih Pak ya. Saya tunjukkan nih. Jadi kalau Anda mengatakan hukum Torah itu hanya berlaku pada zaman Yohanes, ini ternyata bukan Pak, masih berlaku pada zaman Yesus.
Kita lihat nih Pak ya. Ini dari Kristen loh, bukan dari Islam loh. Datanya dari Kristen ini. Oke, saya tunjukkan kepada Bapak datanya ya. Nah, ini Pak. Bentar, sabar, saya gedein. Oke. Saya gedein buat Bapak ya. Nih Pak. Ini Ibu Rita Wahyu menulis Pak, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Ini kan ajaran Yahudi Pak. Ini kan ajaran Torah. Katanya berlaku sampai zaman Yohanes. Ternyata orang Kristen, bahkan Yesus sendiri berpegang teguh pada ajaran Torah. Katanya Torah sampai zaman Yohanes. Pembuktiannya tidak. Coba sekarang kita lihat di dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve Ehat. Ya, coba kita lihat nih ya. Saya jelaskan kepada Bapak. Ini di Rabbi Yehudi ben Tema mengatakan begini. Hu hayah Omer ben Hames Shanim Lamikra. Pada usia Yesus 5 tahun, Yesus belajar Iqra, Pak. Sama seperti orang-orang Islam belajar Iqra, dalam bahasa Ibraninya Lamikra. Ben Eser la misnah. Pada usia 10 tahun Yesus belajar misnah. Ben Salos Esreh la mispot. Pada usia 13 tahun Yesus itu la mispot, dia menjadi anak hukum. Maksudnya apa? Kilbalik kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam itu mukalab. Ben Hamesh Esreh pada usia 15 tahun La Talmud, Yesus belajar Talmud, Pak. Talmud itu adalah Sealve, Torah Sealve. Ben Semone Esreh Lahupah. Dan pada saat Yesus usia 18 tahun, Yesus menikah. Makanya di sini dikatakan, Pak. Saya nggak bohong ya. Kenapa? Di sini dikatakan, Pak. Ini datanya, Pak ya. Nah, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Karena di dalam hukum Torah, seorang rabi itu wajib menikah, Pak. Nih, kita tunjukkan terjemahannya, Pak ya. Nih, Pak. Bapak lihat di sini, Pak. Pak Pendeta lihat, Pak. Nih ya, benar yang saya katakan ya. Pada usia 18 kanopi pengantin lahupa. Ini dalam bahasa Ibraninya lahupah. Kita lihat lahupah itu apa? Wah, mana nih? Saya belum. Oke, kita lihat nih ya. Sebentar. Saya lihat di WhatsApp dulu sebentar, Pak ya. Sabar. Oke. Oke. Ini Bapak lihat nih, Pak ya. Pak. Bapak lihat ini. Ya, ini lahupah, Pak nih ya. Ini lahupah. Ternyata lahupah ini adalah rabi Yahudi yang sedang menikah. Lahupah. Ini ya, sebentar saya perbesar dulu nih. Bentar. Nah, tuh ya, kalau nggak percaya, ini Pak, ini ya. Ini lahufah. Tanya Bambang Nursena kalau nggak percaya sama saya. Ternyata pada usia 18 tahun Yesus wajib nikah karena dia adalah seorang rabi Yahudi. Oke. Satu lagi Pak ya. Setelah ini Bapak ngomong 10 menit juga nggak apa-apa. Nah, satu lagi nih. Rabi harus nikah. Rabi harus nikah. Oke, nih. Ini ada data lagi, Pak. Ya, ini Jewi Center Surabaya, Pak. Jewi Center Surabaya. Apakah rabi perlu menikah? Kita lihat nih. Nah, nih, Pak. Guru sekolah, ini adalah alasan hukum bagi seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah, ya. Tidak boleh. Kemudian imam besar, Pak. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur, Yesus melayani Yom Kippur, Pak, harus menikah, Pak. Lihat, Pak, di sini, Pak ya.
dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Nah, betulkah Yesus adalah seorang rabi? Betul, Pak. Nih, saya tunjukkan kalau Yesus seorang rabi ya. Setelah ini Bapak tanggapi boleh ya. Oke, sebentar ya. Bapak 10 menit saya kasih nggak Bapak. Biar saya nggak setengah-setengah lah menyampaikannya. Ini Bapak lihat nih Pak ya. Bener nggak Yesus itu adalah rabi? Syarat menjadi rabi adalah menikah, Pak. Markus 12 ayat ke 32. Nah, lihat nih Pak ya. Bapak lihat ini. Markus 12 ayat ke 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Jadi Yesus sejak zaman dahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu esa. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya nih. Amar elab hasofer, kata ahli-ahli Taurat itu, Yahweh tepat rabi. Ya, Yahweh rabi, tepat sekali rabi, emet benar, amarta yang kau katakan, sheehat hu fe'ayin od milbado, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, hanya satu yaitu Allah. Tapi saya nggak mau membahas tentang ketauhidan di sini. Yang saya ingin bahas adalah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah rabi, dan syarat menjadi rabi menurut buku ini syaratnya adalah menikah, Pak. Nih, syaratnya menikah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kembali ke pertanyaan saya, Pak. Silakan. Saya rasa tidak usah saya kemudian mengulangi pertanyaan saya sampai 3 kali sampai 5 kali. Para penonton sudah menyimak apa pertanyaan saya. Apa perlu saya ulangi lagi? Silakan. Terima kasih buat ini dulu, time dulu. Oke, Bapak nanti kalau kurang timer habis boleh nanti ditambah ya. Ya, silakan. Diterima, Pak. Diterima, Pak. Terima kasih Nandar. Meskipun Anda mau pakai buku apapun, saya tetap bantah Anda pakai Alkitab. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, Alkitab tidak menuliskan umur 13 sampai 39 itu kemana. Kalau Alkitab tidak menuliskan, maka saya tidak akan tambah dan tidak akan pernah kurang-kurang. Saya bukan guru, saya bukan muridnya Dokter Rita atau muridnya Bambang, tapi murid apa? Saya muridnya Tuhan Yesus. Maka apa yang Alkitab tidak katakan kemana umur Yesus dari 13 tahun sampai 39 tidak ada. Jika Alkitab tidak katakan, maka saya tidak akan tambah atau saya tidak akan mengurangi. Karena ketika saya tambah dan saya mengurangi, berarti saya menambah dan mengurangi firman Tuhan. Tidak boleh, itu dikutuk. Siapa yang menambah dan mengurangi akan dikutuk. Itu pertama. Yang karena saya murid Yesus, saya bukan murid Ibu Rita, saya bukan murid Dokter Bambang apa Bambang ke Esra Soroka apa, itu bukan apa Tuhan saya. Saya ikut kata Tuhan, bukan kata dosen-dosen teologi, profesor doktor manakah itu saya tidak percaya itu. Nah, yang kedua, Yesus tidak menikah. Kalau nanti tadi katakan bahwa imam besar itu harus menikah. Iya, imam dalam aturan tahun itu harus menikah. Yesus bukan imam menurut aturan Harun, sehingga dia tidak menikah. Imam besar dalam aturan Harun, dia harus dari suku Lewi. Itu Anda harus tahu itu. Dia harus dari suku Lewi. Saya akan baca di dalam Alkitab buat Anda. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 dan ayat 11. Karena itu, andai kata imam Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun, sebab jika imam berubah dan sendirinya, maka dia berubah pula hukum Taurat itu. Di pasal 7 ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang mati dan menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Jadi Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek, bukan aturan Harun. Kalau imam menurut peraturan Harun, yang pertama dia harus dari suku Lewi. Yesus bukan dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Yang kedua, imam menurut peraturan Harun, dia harus sekolah mengikuti peraturan-peraturan Yahudi. Yesus bukan dari aturan Lewi, maka dia tidak bersekolah. Karena justru dalam Alkitab Yesus selalu mengajar di bait Allah. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus belajar di bait Allah.
belajar di sinagog, tidak ada. Yang ada Yesus mengajar di bait Allah ya. Saya bantah Anda pakai Alkitab. Anda tidak pernah bantah saya pakai Al-Quran dan hadis. Tapi saya bantah data-datamu pakai Al-Quran. Kenapa? Alkitab yang menjawab, bukan saya yang menjawab atau buku-buku apapun yang menjawab. Jadi Yesus menikah tidak. Kenapa? Yesus datang menurut aturan peraturan Melkisedek, bukan peraturan Harun. Karena Yesus bukan dari keturunan apa Lewi, tapi dia keturunan dari Daud, dari suku Yehuda. Maka dengan demikian Yesus tidak menikah karena dia bukan dari peraturan menurut peraturan Melkisedek, dia dari peraturan Harun, tapi dari peraturan Melkisedek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya begini, kenapa saya pertanyaan tadi, saya sebenarnya bingung mau percaya Nandar atau percaya Haji Iren Handoyono. Karena data yang dikasih Nandar dan dikasih Haji Iren Handoyono, silakan Anda googling di dalam apa benarkah Yesus apa hidup, apakah Yesus membujang masa hidupnya. Itu terbitannya 10 Maret tahun 2016. Di situ saya mau katakan bahwa sebenarnya saya harus percaya Haji Iren Handoyono kah atau mau pakai Nandar, Jonathan Nandar kan, karena kalian dua ini datanya beda-beda, dari sumbernya beda-beda, tapi berusaha untuk mengklaim. Jadi saya percaya bahwa kalian itu tidak bisa membantah saya pakai Al-Quran, kecuali kalian bisa membantah saya dengan tulisan-tulisan yang palsu dari pengajar-pengajar jalan liberalisme. Itulah yang kalian bisa punya, tetapi kalian tidak bisa bantah saya dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah mencatat Yesus menikah. Al-Quran tidak pernah mencatat menikah, kecuali mungkin di karang-karang sih bisa, dengan tafsiran bebas sih bisa. Tetapi kalau dengan data, kalau saya pegang data Alkitab, seharusnya you bantah saya dengan Al-Quran dan hadis, bukan data-data yang tidak benar. Dengan demikian kalian selama ini hanya copot-copot ayat, bantah-bantah, tapi tidak bisa bantah saya dengan Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran yang kalian pegang itu tidak sempurna, karena tidak bisa bantah saya dengan itu dengan pakai Alkitab. Tapi bisa bantah saya Alkitab kurang sempurna, tetapi bantah saya dengan Al-Quranmu, bukan dengan tulisan-tulisan yang konyol, tulisan-tulisan yang tidak benar, yang tidak diakui. Sedangkan tulisan para mualaf saja beda-beda. Ada yang percaya tulisan Dedapin Sinkor, ada yang percaya dengan Dr. Terin, ada yang percaya. Sebenarnya kalian sebenarnya bingung siapa, atau mungkin kurang kesepakatan kali ya waktu membuat sebuah tulisan. Jadi lain kali buat sepakat dulu lah, biar sepakat. Kita mau membantah orang Kristen nih, Tuhannya menikah nih, kita pakai satu sumber aja dulu deh, jangan banyak sumber, nanti mereka bantah kita bisa habis ini ya. Jadi lain kali kalau mau bantah Alkitab saya, cobalah para mualaf itu berkumpul, pakailah satu sumber saja. Jangan sumbernya macam-macam, akhirnya apa? Saya bantah pakai Alkitab, tapi kalian tidak bisa bantah saya pakai Al-Quran dan hadis gitu loh. Jadi sayang. Oke, lanjut Bang Nanar. Inilah. Tadi ulang Pak, tadi ulang, saya lupa waktunya. Hah? Ya itu diterima Mas, ya, biar ada tadi. Oh, oke. Belum masuk. Sudah. Belum masuk nih. Apa kena? Sudah Bapak. Baik. Yang saya tanyakan itu Pak, kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak dikisahkan ceritanya? Katanya Yesus adalah firman yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Bapak tahu tidak? Yesus itu baru muncul pada usia 30 tahun di dalam Lukas 4 dan di dalam Matius 4 ayat 1 dan seterusnya, ayat 1 dan seterusnya. Baik Lukas maupun Matius pasal 4. Jadi pelayanan Yesus yang dikini di dalam bapak-bapak gereja menurut Alkitabnya hanya 3 tahun. Bayangkan loh ya. Ada waktu yang sangat mubazir Pak. Presiden aja ada 2 periode. 5 tahun kurang, ada 2 periode. Nah ini Yesus 3 tahun. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan berpolitik. Yesus tidak pernah mengajar fikih munakahat. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu apapun. Karena orang Kristen membatasi Yesus
ngajarnya cuma 3 tahun. Padahal dia adalah firman yang hidup. Usia dewasanya, usia pubernya dari usia 17 sampai 30 tahun kemana, Pak? Ada kata yang mubazir di sana. Kenapa pihak gereja menutupi? Ternyata karena Yesus menikah. Di dalam hukum Yahudi, usia 18 bagi rabi Yahudi itu harus menikah. Bukan berbicara menambah dan mengurangi. Kalau berbicara menambah dan mengurangi, Pak, saya tunjukkan kepada Bapak bahwa di dalam Alkitab Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kenapa Bapak meyakini sesuatu yang tidak tertulis? Ini saya tunjukkan, Pak, ya. Bapak tidak mau menambah-nambahkan Alkitab, tapi Bapak-bapak gereja menambahkan ayat Alkitab. Saya tunjukkan revisian Alkitab Bapak. Contoh nih, Pak, ya. Jadi yang saya tanyakan itu bukan saya nggak mau nambah-nambahin, bukan nggak mau atau mau nambahin, tetapi kenapa dan kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak dicatat kisahnya. Saya menyampaikan dari Ibu Rita Wahyu, Anda tidak percaya. Padahal Ibu Rita Wahyu adalah pakar Ibrani dari Kristen. Tidak ada yang pakar Ibrani dari Kristen kecuali Ibu Rita Wahyu. Bambang Nursena Jajak kalah jauh sama Ibu Rita Wahyu. Ini saya contohkan Alkitab Bapak. Pak, di dalam Matius 17 sebelum direvisi, ya, sebelum direvisi ayat 21 itu kosong, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan kalau menambahi ayat Alkitab terkutuk, maka pihak LAI adalah pihak yang terkutuk karena sudah menambahkan ayat Alkitab. Nah, kita lihat setelah direvisi. Ini Alkitab saya, Bapak lihat nih ya. Ini Alkitab saya dikasih oleh teman saya. Mudah-mudahan teman saya melihat dan mendengar ini ya. Namanya Ibu Spitasari, dikasih pada tanggal 6 bulan 7 2009 buat Anthony Paris. Ini saya dikasih dari Ika Puspitasari dari Gemahap Gereja Masih Advent Hari ke-7. Kita lihat, Pak, ya. Matius 17, kita lihat nih, Matius 17. Nah, Bapak lihat di sini. Matius 17 ternyata setelah direvisi ada ayat tambahan, Pak. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kenapa ditambahkan? Karena orang Kristen di seluruh bumi ini dari zaman Yesus sampai zaman sekarang tidak ada yang dapat menggenapi perkataan di dalam Matius 17 ayat 20. Bagaimana perkataannya? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini, Pak, ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ayat-ayat ini jadi polemik, jadi bumerang bagi orang Kristen. Karena tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup membuktikan imannya untuk memindahkan gunung. Makanya bapak-bapak gereja kompak menambahkan ayat 21-nya sebagai ayat tambahan atau ayat palsu. Kita lihat nih, sebentar saya tunjukkan juga di dalam tafsirannya, Pak. Nih Bapak lihat nih ya. Jadi saya tidak bertanya tentang tambah menambahi. Kalau nambah menambahi ya jagonya bapak-bapak gereja, Pak. Nih, coba lihat nih, Pak, ya. Ini kan ayat yang ditambahkan nih. Matius 17:21 ada tanda kurung kurawal. Apa maksudnya? Tafsirannya kita lihat, tafsiran dari Yerusalem ya. Ini, Pak. Ternyata ayat ini tidak lain dalam Matius. Ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah berpuasa. Ternyata apa yang Bapak katakan ini kontraproduktif dan blunder, Pak. Kembali ke pertanyaan saya nggak mau bertanya apapun kalau Bapak tidak menjawab secara jelas. Yang saya tanyakan, yang tadi tidak pernah disentuh, di dalam hukum Torah yang mana, di dalam hukum Yahudi yang mana, seorang laki-laki yang bukan suami, yang bukan kakak, yang bukan adik, dicium oleh seorang wanita dewasa. Yesus di dalam Lukas 7:38 dicium oleh Maria Magdalena. Di mana hukum dibolehkannya di dalam hukum Yahudi? Kemudian yang kedua, dari usia 12 sampai 30 tahun. Kenapa kisah Yesus tidak ditulis? Itu yang saya tanya. Bukan masalah ditambah dikurangi, Pak. Yang saya tanyakan kenapa? Karena apa? Karena begini dan begitu. Harusnya
Silakan Pak, terima kasih. Tanding ulang Pak. Nanti Bapak kalau kurang waktu silakan ditambah. Satu pertanyaan buat Nandar. Bro Nandar yakin nggak? Jawab spontan ya. Ya. Bro Nandar yakin nggak Quran Anda itu sempurna dan menyempurnakan kitab saya? Al-Quran itu sempurna dan asli Pak. Ya, kira-kira kitab itu menyempurnakan dalam iman orang Kristen, kira-kira menyempurnakan kitab saya nggak? Pandangan dalam iman Anda. Baik, kalau dalam ini kan spontan Pak ya. Ini berarti Ya, ya, saya berlalu saja. bertanya langsung ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab, menulis Biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi Al-Quran itu untuk meluruskan, karena Alkitab sudah dipalsukan. Sebagaimana yang sudah saya tadi tunjukkan kepada Bapak, satu ayat palsu. Bahkan ada ratusan ribu ayat palsu, ratusan ayat palsu atau ribuan ayat palsu di dalam Alkitab. Makanya turunnya Al-Quran untuk menyempurnakan yang sudah dipalsukan itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Nanda. Boleh, sama-sama. Jika kitab Anda sudah katanya meluruskan kitab saya, tapi dari jawaban Anda menunjukkan bahwa kitab Anda tidak mampu meluruskan kitab saya. Karena kitabmu juga tidak bisa menuliskan tentang Isa itu menikah atau tidak. Berarti kan tidak bisa dijadikan kitab Anda meluruskan. Seharusnya kalau memang Alkitab mencatat bahwa Isa itu menikah, kemudian itu tulisan Isa menikah itu dibuang, seharusnya kitab yang katanya meluruskan kitab saya itu, dia harus menuliskan ulang. Ini loh buktinya bahwa Isa ini menikah. Dulu orang Kristen tulis tapi mereka sudah buang. Kami tuliskan itu yang pertama. Langsung dulu. Jadi kan nanti itu saya tanggapi Pak. Oke, nanti aja. Jadi kitab pertanyaan Anda saya tolong dijawab. Sebenarnya nanti saya jawab. Berarti kitab Anda itu tidak mampu meluruskan kitab saya. Jadi itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Yang kedua, kenapa kenapa murid Yesus tidak usianya dari 12 sampai 13 sampai bukan murid Yesus Pak, Yesus bukan ya? Murid Yesus. Yesus bukan murid Yesus. Yesus tidak umurnya dari 13 tahun sampai 29 tidak dicatat. Sekali lagi saya katakan Bro Nandar, yang menjelaskan saya ini bukan penulis Alkitab, tetapi yang saya tahu Alkitab tidak mencatat ya, Alkitab tidak mencatat. Jadi saya tidak mungkin juga mengatakan bahwa saya tidak tahu ya, mungkin Yesus lagi pergi di kebun lupa tulis atau dia lagi ke Arab. Kan saya juga tidak mungkin mengarang juga seperti itu ya. Ya berarti yang Bapak tidak tahu intinya Pak ya. Bapak tidak tahu intinya. Tidak tahu bukan karena tidak mau tahu, tapi memang Alkitab tidak mencatat ya, tidak mencatat. Bukan seperti saya, seperti Bro Nandar, ketika Al-Quran tidak mencatat, kamu cari sumber-sumber dari luar. Saya nggak bisa seperti itu. Saya kalau Alkitab sudah tidak mencatat, ya saya tidak bisa nambah-nambah lagi. Cari-cari di luar lain datang nambah-nambah. Kalau saya masih cari-cari lagi, berarti kitab saya kurang sempurna. Makanya saya masih cari bukti lain lagi ya. Jadi jawaban saya sudah clear ya. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahukan itu kepada saya. Jadi saya tidak bisa menambah dan mengurangi. Terserah Bro mau terima atau tidak, yang jelas Alkitab tidak menuliskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang Yesus, di mana hukum-hukum itu bahwa perempuan Yesus itu perempuan Yahudi tentang larangan untuk mencium kaki Yesus. Saya kira saya baca kitab Taurat, kitab Taurat juga tidak pernah melarang mencium kaki laki-laki. Yang tidak boleh itu dilarang berzina ya. Kitab Taurat tidak pernah melarang orang untuk mencium kaki ya. Yang dilarang itu berzina atau berselingkuh dengan istri orang, berselingkuh dengan suami orang, atau masih bujang bersundal dengan binatang, itu yang dilarang Alkitab. Tetapi untuk mencium kaki Yesus, mencium kaki orang, saya kira tidak dilarang atau tidak dipintakan di dalam kitab Taurat. Kalau memang Anda ada data seperti itu, ya tunjukkan kepada saya. Yang saya tahu bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab, khususnya Taurat, bahwa tidak boleh mencium kaki orang. Tetapi satu hal yang Anda harus tahu, kenapa Yesus tidak menikah? Karena dia bukan manusia seperti kita, seperti Anda yang punya nafsu, yang ingin menikah.
Yesus bukan tokoh-tokoh lain yang menikah 1, 2, 3, 4, 9, 10 kali. Karena dia tidak. Kenapa? Di dalam diri Yesus bukan manusia saja, tetapi dia adalah sang ilahi. Firman itu menjadi manusia. Jadi tidak mungkin firman itu menikah. Yang menikah itu manusia. Tidak mungkin firman itu menikah, ya. Kalau Anda katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus berkata bahwa dia itu Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14, Yesus berkata, kamu berkata bahwa aku guru dan Tuhanmu, itu benar, tepat katamu. Dan ayat 14, jikalau aku Tuhan dan guru yang membasuh kakimu, maka kamu pun harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, Yesus Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Dia mengutus para nabi. Di mana Yesus mengutus para nabi? Saya baca di dalam Matius 27, Matius 23 ayat 37. Yesus mengutus para nabi. Kenapa dia mengutus para nabi? Karena dia Tuhan. Saya baca buat anaknya. Di bawah sayapmu tetapi kamu tidak mau. Ingat ya, saya baca ulang lagi tadi, gambaranmu blur. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Kata Yesus lagi, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau. Bagaimana cara Yesus merindukan mengumpulkan anak-anak Yerusalem? Dengan cara mengutus nabi-nabi kepada orang Israel. Itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Tidak mungkin ada manusia yang mengutus nabi. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi. Dan Yesus mengutus nabi. Bukan hanya nabi yang diutus. Yesus juga mengutus malaikat. Di mana? Di dalam Wahyu 22 ayat 16. Saya akan baca buat Anda. Ya, Wahyu 16. Jadi data saya itu Alkitab bertanya, Alkitab menjawab. Tidak saya pakai data-data palsu dari luar itu. Tidak perlu. Karena saya percaya Alkitab saya. Bahwa Alkitab saya final. Semuanya sudah tepat. Saya baca dalam Wahyu 22. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saya baca ulang lagi. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Tidak ada dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak pernah satu orang pun mengutus malaikat kecuali Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada banyak jemaat. Aku adalah Tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur. Kenapa bendera Israel itu lambangnya bintang? Itu lambang Yesus. Bintang timur, bintang Daud, itu lambangnya Yesus adalah bintang timur itu sendiri. Jadi ini sebuah informasi buat Anda bahwa kenapa lambang bendera Israel itu bintang. Itu lambang Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi bintang ini satu lambang Yesus. Jadi kalau Nandar berkata bahwa Nandar ini hanya bisa membantah pakai data palsu, tapi tidak bisa bantah saya pakai Al-Quran dan hadis. Karena memang hadis dan Al-Quran tidak pernah mencatat Yesus menikah. Kalaupun Al-Quran mencatat Yesus itu pernah menikah atau Nabi Isa menikah, kasihan Allah SWT. Kenapa? Dia hanya mengubah Isa Al-Masih tidak disalib, tapi keluarga Isa Al-Masihnya ditinggalkan. Kan kasihan. Berarti kan di istrinya Isa Al-Masih di janda. Kan gitu. Kalau memang Baik. Isa Al-Masih ini dia pernah menikah, berarti ada istri, ada anaknya dong. Seharusnya kalau waktu Isa Al-Masih diubah wujudnya supaya tidak disalib, seharusnya anak istrinya juga diubah. Tapi buktinya tidak. Itu menandakan bahwa Isa Al-Masih tidak menikah. Maka Isa Al-Masih yang diubah wujudnya, tapi anak istrinya kagak ada. Kenapa? Karena memang tidak menikah. Dan Al-Quran dan hadis tidak pernah berkata, kecuali Nandar yang berkata bahwa Yesus itu menikah, kecuali yang berkata bahwa mualaf-mualaf yang berkata Yesus itu menikah, kecuali Haji Iran Andoniono yang berkata bahwa Yesus itu menikah. Semua data palsu tidak bisa dibuktikan dengan Quran dan hadis. Sudah. Ya. Baik. Oke, ternyata kita mulai Pak ini Pak, match Pak. Ya. Ya.
lagi-lagi Bapak tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya, Pak, kenapa, ini Bapak perhatikan baik-baik ya, kenapa kisah Yesus tidak ada dari usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa? Karena menikah, itu dah jawabannya Pak. Karena menikah. Bapak berulang kali Al-Quran tidak menjawab. Al-Quran tidak menjawab. Padahal Al-Quran sudah menjawabnya Pak. Quran surat ke-13 ayat ke-38. Tadi sudah saya jelaskan loh bahwa para rasul itu menikah. Dan Yesus itu rasul Pak. Yesus itu nabi Pak. Punya istri 3 benar. Maria Magdalena, Lydia, dan satu lagi ada saya lupa ya. Jadi 3 istrinya. Yesus juga poligami Pak. Nah, kemudian Bapak berbicara tentang hal yang lain. Berbicara tentang Yesus mengutuslah, Yesus beginilah, yang tidak ada korelasinya dengan tema. Pak, Bapak tahu nggak bahwa ayat Bapak ini terdapat penambahan Pak. Bapak lihat ini ya, di dalam Lukas Pak. Di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Yesus mengutus 70 murid. Di dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya, ternyata Yesus mengutus 72, Pak. Jadi Bapak ini kitabnya memang nggak beres, Pak. Contoh di sini ya. Meta deisen hokurios eteros ebdo mekonta duo. Yesus mengutus 72. Jadi bagaimana Bapak percaya orang banyak penambahannya Pak? Tapi saya nggak mau membahas tentang itu. Kalau Bapak mau nanti temanya Alkitab atau Quran yang asli. Ya, atau Yesus Tuhan atau bukan. Yang kita bahas ini adalah Yesus menikah atau tidak. Nah, tadi saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan lagi datanya Pak ya. Ini tadi syarat rabi menikah sudah saya tunjukkan ya. Ini menurut orang Yahudi, apakah rabi perlu menikah? Ternyata rabi perlu menikah. Yesus punya anak ya. Yesus punya anak, ada Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, Justus dan Tamar. Sudah saya tunjukkan buktinya. Ini tadi bukunya sudah saya tunjukkan. Yesus menikah, punya anak, dan peti mati anaknya juga masih ada. Lalu Bapak mengatakan, kalau Yesus itu menikah, Allah merubah rupa Yesus. Kenapa anak-anaknya, kenapa istrinya tidak dirubah? Berarti kenapa? Pak, Bapak tahu tidak? Yahya atau Yohanes Pembaptis meninggalnya dengan cara apa, Pak? Yohanes Pembaptis itu dengan cara ini. Tapi Yesus yang Anda sebut Yahweh nggak bisa menolong Yohanes Pembaptis. Kenapa? Semuanya itu, dunia itu adalah ujian, Pak. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mulk ayat ke-1 dan ke-2 nih. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa yang paling amal yang baik, siapa yang paling baik amalnya. Kalau masalah tolong menolong, membiarkan Tuhannya Bapak membiarkan Yohanes dieksekusi, membiarkan Zakaria dieksekusi. Kenapa dibiarkan? Katanya Tuhan berkuasa. Ayo, mikir dulu Pak. Segala hujat Kristen itu Alkitab yang menjawab. Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis mati dengan cara apa? Kepalanya lepas. Zakaria mati dengan cara apa? Digergaji. Bapak ini gimana sih? Saya tunjukkan lagi datanya nih ya. Tadi Yesus punya istri ya. Yesus menikah dengan Maria Magdalena ada. Anaknya 3 ada. Saya tunjukkan di dalam Injil Maria Magdalena sendiri ya. Bapak lihat nih. Data saya lengkap Pak. Ulasan Injil Maria Magdalena. Petrus saja tahu kalau Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus Pak. Nih di ayat ke-1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain. Beritahu kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya. Petrus saja tahu kalau Maria Magdalena ini wanita yang sangat dicintai oleh Yesus. Data lagi, boleh. Nah,
Ini kan tadi sudah saya sampaikan, Pak. Masa Bapak lupa? Ini di dalam Torah, CV Alve. Di sini dikatakan, Pak, please do not touch please do not touch, jangan sentuh aku. I do not have a marriage contract from you. Ya, tidak boleh menyentuh aku seseorang yang tidak ada ikatan pernikahan dengan kamu. Dan until the day of his death, the man did touch the woman. Sampai meninggalnya, seorang laki-laki ini gak boleh menyentuh wanita yang tidak ada akad pernikahan. Dalil Torahnya ada. Saya minta di mana dalil Yesus di mana dalil Torah, di mana di dalam Talmud, di dalam CB Alve, di dalam Seviktab, di dalam Ses Meot Vesalos Esre, atau hukum yang 613 ini, suatu hukum yang membolehkan seorang laki-laki mencium seorang perempuan ataupun seorang perempuan mencium seorang laki-laki. Yang melestarikan, yang mengabadikan hukum Torah itu bukan Kristen, Islam. Di dalam Islam itu juga ada yang namanya mahram. Kristen gak ada mahram, makanya wik-wik kesana kemari boleh, cium-ciuman boleh, karena nggak ada sistem mahram, Pak. Yahudi dan Islam ada sistem mahram. Pertanyaan saya tolong dijawab, Bapak. Kenapa kisah Yesus tidak disebutkan dari usia 13 sampai 30 tahun? Katanya Bapak tidak tahu. Saya kasih tahu nih, Pak, ya. Saya kasih tahu nih, ya. Tapi saya kasih tahu Bapak tidak percaya. Bagaimana Bapak menerima kebenaran? Ini kan sudah saya kasih tahu. Ini menurut Ibu Rita Wahyu yang sekolah di Israel. Saya ulangi lagi. Huhayah Omer ben Hamesanim, pada usia 5 tahun, Yesus belajar Iqra. Ben Hamesanim la Mikra. Ben Eser, pada usia 10 tahun, la Misnah, belajar Misnah. Ben Salos Esre la Mispot, pada usia 13 tahun, Yesus akil balik, mukalab. Ben Hames Esre la Talmud, pada usia 15 tahun Yesus belajar Talmud. Ben Semone Esre la Hupah, pada usia 18 tahun Yesus menikah. Inilah alasannya kenapa Yesus tidak dikisahkan, karena Yesus pada usia 18 tahun menikah, Pak. Ini datanya dari Kristen, Pak, yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Yunani, yang menjadi tim penerjemahan Alkitab, Pak. Di sini disebutkan ininya, websitenya, Pak, Sarapan Pagi Biblika. Sarapan Pagi Biblika, The Lost Year of Jesus. Bapak masih ingat tidak, Pak? Dengan apa yang Bapak sampaikan tadi debat sore. Itu yang ngomong Maria ibunda Yesus. Ternyata Maria Magdalena. Banyak hal yang harus Bapak pelajari di dalam iman, di dalam Alkitab yang Bapak imani itu. Ya, begitu, Pak. Dijawab, silakan. Oke, Bro Nanda, terima kasih. Mana permintaan ininya? Bapak, silakan, Pak. Minta, Pak. Belum masuk. Ya, jadi pertanyaannya tolong diingat, Pak, ya. Kenapa ini kenapa? Oke. Bukan Pak, saya tidak bertanya Bapak tahu atau tidak kenapa Yesus itu tidak dituliskan. Kenapa Bapak tahu atau tidak? Itu jawab gampang, jawabnya gampang. Oh, tidak tahu. Yang saya tanya kenapa? Kenapa tidak dituliskan? Satu. Yang kedua, di dalam hukum Torah yang mana yang membolehkan seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki? Itu yang saya tanya, Pak. Lanjut, silakan. Halo, Bro Nandar. Ya, lo juga, Pak. Sebenarnya Sama-sama. dari kemarin-kemarin data-data yang Bro ambil itu data-data Injil Apokrifa, Injil-Injil yang tidak diakui oleh dalam kanonisasi, dan itu Injil palsu semuanya. Kenapa saya bilang palsu? Kemarin salah satu Injil yang Bro bangga-banggakan itu Injil Basilides. Basilides sendiri ada Injil yang bukan hanya bertentangan dengan Alkitab, tetapi Injil yang bertentangan dengan Quran juga. Tetapi Anda pakai sebagai sumber kebenaran. Saya juga heran kenapa? Kenapa Injil Basilides itu bertentangan dengan Quran? Tadi siang saya sudah bilang bahwa Injil Basilides mengajarkan bahwa langit itu ada 365 tingkat, sedang
Sedangkan Quran mengajarkan bahwa langit itu ada 7 tingkat. Injil Basiledes mengatakan kenapa Yesus ditangkap? Karena penganut Injil Basiledes atau tokoh Injil Basiledes mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, tapi dia tampak saja secara manusia, sehingga tidak mungkin dia disalib. Maka yang disalib itu Simon dari Kirene. Yang kedua. Yang ketiga, dalam Injil pengajaran Injil Basiledes, yang menjadi Tuhan adalah malaikat tertinggi, bukan Yahweh Elohim, bukan Allah SWT, tetapi malaikat tertinggi yang menjadi Tuhan, dan yang menciptakan dunia ini adalah malaikat-malaikat. Dengan demikian, Injil ini palsu, bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan Al-Quran. Sesuatu yang bertentangan dengan Quran, kau anggap sebagai kebenaran. Engkau sebenarnya bukan hanya menyesatkan umat Kristen, tapi menipu orang Islam semuanya. Kenapa? Karena Injil ini bertentangan dengan Al-Quran, tapi engkau pakai menjadi sebuah senjata untuk menyerang kekristenan. Tapi Injil ini sendiri bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Kitab Injil Maria Magdalena, Injil Filipus yang dipakai oleh tadi Anda sebutkan, Injil Basiledes, ini semua kan tokoh aliran gnostik. Aliran gnostik ini tidak percaya dengan yang namanya firman itu tidak percaya yang namanya logos. Jadi bagaimana mungkin Anda memakai sebuah Injil yang bukan hanya bertentangan dengan Alkitab, tapi bertentangan dengan Al-Quran, tapi engkau menganggap itu sebuah kebenaran untuk menyerang kekristenan. Sebenarnya Anda ini bukan penyesat dalam Kristen, tapi penyesat di dalam umat Muslim, karena memakai sebuah sumber yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda berkatakan mengapa tidak tertulis bahwa kenapa umur Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun tidak dicatat. Mengapa? Saya kan tadi sudah bilang berkali-kali. Alasan itu kenapa itu saya tidak tahu, karena memang tidak tercatat. Kalaupun engkau ambil dari Taurat, saya katakan kepada Anda, Taurat itu apa? Peraturan Taurat itu ada 3. Ada peraturan moral, ada peraturan sipil, ada peraturan tentang ritual keagamaan. Peraturan moral itu apa namanya? Peraturan moral itu yang berhubungan dari 10 perintah Tuhan, itu peraturan moral. Ada peraturan sipil yang mengandung tentang aturan bagaimana bernegara, bagaimana membangun sebuah negara dan pemerintahan, itu aturan sipil. Ada aturan ritual yang menyangkut korban persembahan. Di dalam aturan-aturan ini tidak pernah tercatat bahwa ada dilarang mencium kaki siapapun, mau itu cium kaki laki-laki kah, cium kaki kuda kah, mau cium kaki kambing kah, tidak pernah dilarang di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Taurat ini terdiri dari Taurat yang adalah Taurat yang 5 kitab Taurat itu, ada juga namanya Talmud. Talmud ini adalah sebuah cerita-cerita di antara para nabi yang dituangkan. Bukan Taurat yang ditulis oleh kitab Musa, beda. Taurat kitab Musa berbeda dengan Taurat yang namanya Talmud. Talmud ini semacam hadis, riwayat-riwayat, cerita-cerita antara para rabi, itu yang dituangkan dalam sebuah buku yang namanya Talmud. Jadi sumber dari segala Talmud, sumber dari kitab itu Taurat 5 kitab itu yang menjadi kitab para nabi, ya. Demikian juga seperti dalam Al-Quran. Ada hadis, ada Al-Quran. Tentu Al-Quran ini yang menjadi sumber utama atau sumber primer dari hadis. Hadis bukan sumber primer dalam Al-Quran. Nah, ini yang Anda tidak paham. Anda selalu copot-copot tentang Talmud, tapi Anda tidak paham tentang Taurat. Taurat itu terbagi 2. Ada hukum sipil, ada hukum